Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam budaya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya untuk kelas 8 dengan materi membuat poster. Adapun materi yang kita bahas adalah tentang konsep membuat poster. Di sini, poster merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan seperti pementasan film, tari, atau musik dan teater. Poster juga digunakan untuk mengkampanyekan seperti kesehatan, lingkungan, dan sejenisnya. Dari materi ini udah bisa dipahami kan? Udah tahu? Jelas? Lanjut ke materi berikutnya. Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Dari sini juga sudah bisa dipahami kan? Siapa yang belum tahu bentuknya poster seperti apa? Sudah tahu semuanya. Hebat, kelas 8 hebat semuanya. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai kebutuhan. Ada poster yang dibuat dengan ukuran besar, tetapi ada juga yang dibuat dengan ukuran kecil. Dari sini juga sudah paham? Dalam konsep membuat poster, yang harus kita pahami lagi adalah penempatan poster tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Ada poster sering ditempelkan pada dinding jika menggunakan media kertas. Berarti semuanya paham. Banyak bu ini bu, poster-poster tentang produk-produk biasanya nempel-nempel di dinding, di toko-toko dan sebagainya. Iya, memang seperti itu. Jadi, poster juga sering ditempel pada baliho jika ukurannya besar. Nah, baliho berarti saking besarnya, ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Ayo, kalau kita tahu poster, apa dulu yang buat kita menarik? Apa dulu yang buat kita ingin mendekat? Apa dulu yang membuat kita ingin melihat? Adalah karena warna-warnanya yang menarik. Selanjutnya, poster memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam membuat poster ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada poster, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Ayo kita coba perhatikan beberapa poster berikut supaya lebih jelas. Nah, ini adalah contoh poster yang bertemakan poster lingkungan hidup. Dari tulisan, gambar, dan warnanya jelas. Tulisannya mudah dimengerti, gambarnya menarik, warnanya pun kontras. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu konsepnya, berarti kita harus tahu syarat membuat poster. Jadi, yang kita harus ketahui adalah
Untuk membuat sebuah poster dibutuhkan beberapa syarat, baik dalam bentuk gambar maupun kata-kata. Ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam membuat poster. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita mau membuat poster, kita harus paham benar langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi kita harus tahu, sebelum membuat poster, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya tema tentang anti korupsi. Berdasarkan tema tersebut, kemudian mulai dipikirkan bentuk visualisasinya. Bentuk gambarnya nanti seperti apa ya? Dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Ini adalah sebuah contoh. Di sini jelas dituliskan, menentukan tema serta tujuan merupakan hal inti dalam pembuatan sebuah poster. Jadi jelas ya. Di sini tulisannya, nikmatnya senyum dengan gigi yang bersih dan sehat. Visualisasinya apa? Di sini nampak seorang laki-laki yang sedang menggosok gigi. Dan di bawahnya ada keterangan tentang cara-cara menggosok gigi yang benar secara berurutan. Bisa dipahami? Selanjutnya, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Kalimatnya singkat, masa depan gemilang tanpa narkoba. Yang menjadi temanya adalah masa depan gemilang tanpa narkoba. Di sini digambarkan generasi yang belajar dari SD, SMP sampai SMA bisa meraih cita-cita prestasi karena sehat, tidak terpengaruh oleh narkoba. Jadi penggunaan kalimat sangat penting agar poster mudah diingat pembacanya. Dari sini sudah bisa dipahami. Bisa kita berlanjut ke materi selanjutnya. Kita berlanjut ke materi ketiga, yaitu menggunakan gambar. Selain menggunakan kata atau kalimat, poster juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Jadi di sini penggunaan gambar adalah sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan gambar proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan tulisan. Jadi, bisa di dalam poster tersebut gambarnya lebih besar daripada tulisannya. Pada poster sebaiknya dengan menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian dan minat orang untuk membaca atau melihat. Nanti warna-warna yang terang, warna-warna yang kontras sehingga mengundang perhatian dan minat orang untuk membaca. Selanjutnya, ini adalah contoh bahwa gambar begitu mendominasi. Maka dengan gambar juga akan mengundang orang untuk ingin melihat poster tersebut. Bisa dipahami dari sini? Selanjutnya, syarat yang harus kita ketahui adalah menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam membuat poster dapat disesuaikan dengan tempat poster. Tempat posternya akan diletakkan di mana?
Jika poster tersebut diletakkan pada papan baliho, maka media yang digunakan dapat berupa kain atau sejenisnya. Sudah pernah tahu apa itu baliho? Biasanya besar, berada di tepi jalan, kanan kirinya ada kayunya, atas bawah juga, yang ukurannya lebih dari 1 meter. Oh iya, tahu Bu. Apa coba? Baliho tentang pertunjukan. Benar. Baliho tentang itu Bu. Biasanya itu yang di tepi-tepi jalan itu kalau ada kegiatan Bu, baik kegiatan yang ada hubungannya dengan sekolah maupun dengan kemasyarakatan, itu juga benar. Jika tahu ya apa itu baliho? Nah, selanjutnya, jika poster tersebut akan diletakkan pada dinding, maka dapat menggunakan media kertas. Saat sekarang ini penggunaan media dalam membuat poster sangat beragam. Ada juga poster yang sudah dicetak secara digital. Paham juga di sini? Bisa kita lanjutkan materinya? Membuat poster dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer. Pembuat poster dengan menggunakan alat bantu komputer memudahkan dalam berekspresi, karena jika ada kesalahan dapat segera diganti. Berbeda jika membuat poster dengan menggunakan teknik menggambar manual. Jika ada kesalahan, sulit untuk melakukan revisi atau perbaikan. Membuat poster, unsur utama yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan, baru kemudian unsur keindahan. Jadi jangan lupa, dalam membuat poster, unsur utamanya yang paling penting adalah pesan dulu. Pesan yang ingin disampaikan, baru kemudian unsur keindahan. Bukan keindahan dulu hingga pesan tidak tersampaikan. Dari sini bisa dipahami ya. Ini adalah menggunakan media yang tepat. Dari kedua gambar ini bisa diketahui festival teater anak adalah dengan menggunakan teknik manual. Sedangkan pertandingan teater dibuat dengan menggunakan teknik digital. Bisa ya dipahami? Yang kita bahas selanjutnya adalah alat dan bahan. Poster dapat diterapkan pada beberapa jenis bahan seperti kertas, karton, bahkan kanvas. Bahan-bahan yang digunakan dapat berupa alat menggambar manual seperti pensil, spidol, ballpoint, alat pewarna, dan sebagainya. Serta juga dapat menggunakan alat menggambar digital. Contohnya seperti komputer dan Android. Perbedaan alat dan bahan tersebut berdampak pada nilai keindahan. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam membuat poster antara lain sebagai berikut. Sudah tahu kan alat yang sering kali kita gunakan? Biasanya yang pertama kali adalah pensil menggambar. Pensil yang digunakan dalam menggambar yaitu ukuran pensil 2B, 6B, 3B, 4B, 5B. Apakah boleh Bu? Boleh. HB pun boleh? Boleh. HB boleh digunakan untuk membuat konsep. Hingga ketika ada kesalahan saat kita hapus, buku atau kertas gambarnya tidak kotor atau rusak. Paham? Selanjutnya pulpen.
Pulpen digunakan sebagai alat untuk membuat gambar dengan karakter tegas. Karena apa? Pulpen adalah tinta. Ada yang pulpen biasa, ada pulpen tinta. Bahkan ada pulpen yang punya berbagai ukuran. Dari 01, 02, 03 sampai 07, 08 pun ada. Itu apa ya, Bu? Biasanya kita mengenalnya dengan drawing pen atau outline. Nah, paham kan? Oh, berarti itu juga termasuk pulpen. Iya. Sampai sini udah bisa dipahami? Selanjutnya adalah kuas lukis. Kuas digunakan untuk membuat poster berbahan kain ataupun jenis kanvas yang biasanya untuk membuat sebuah lukisan. Untuk membuat poster dengan bahan kuas terdiri dari dua macam cat yang digunakan, yaitu cat berbahan dasar minyak dan cat berbahan dasar air. Sehingga pada saat pembuatan poster kita dapat menentukan cat sesuai bahan media yang hendak digunakan. Di sini jelas ada cat berbahan dasar minyak dan cat berbahan dasar air. Jadi, jikalau cat itu berbahan dasar minyak, pelarut yang kita gunakan adalah minyak sesuai dengan jenis dan merek cat tersebut. Jika cat yang kita gunakan berbahan dasar air, maka pelarutnya adalah air. Dari sini sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah komputer. Membuat poster dapat juga menggunakan media komputer. Selain lebih mudah, penggunaan komputer pada pembuatan poster dinilai lebih efektif karena kita tidak khawatir akan kesalahan, baik pada tema, naskah, gambar, dan warna yang telah dibuat. Dengan media komputer kita dapat melakukan perbaikan yang mengalami kesalahan dalam proses pembuatannya. Ini adalah bentuk dari komputer. Programnya banyak sekali. Apa saja coba program untuk membuat poster di komputer? Corel. Iya, betul. Siapa tadi udah menjawab Corel? Corel Draw lengkapnya, benar sekali. Photoshop, banyak Photoshop. Bu, kalau pakai aplikasi Android bisa enggak ya? Banyak sekali aplikasi Android, bisa dari Ibis, PixArt, Pixlab, dan sebagainya. Canva juga ada. Mudah cara penggunaannya dan bisa kerjakan di mana saja. Semoga dari materi hari ini untuk pertemuan selanjutnya kita sudah siap untuk membuat gambar poster. Terima kasih pertemuan hari ini tentang materi membuat poster. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam sehat selalu. Jangan lupa selalu sering-sering cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, hingga kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya. Salam kreatif, tetap semangat, hidupkan mimpi-mimpi, dan jangan hidup untuk mimpi. Terima kasih. Dadah.